salam sejahtera bagi kita semua. Kami sekeluarga mengucap syukur berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kami sekeluarga dalam keadaan baik. Kami juga berterima kasih kepada pendeta, majelis, seksi pelayanan yang boleh memberi kami kesempatan mengambil bagian di dalam ibadah rumah tangga malam ini. Kami juga mengucap berterima kasih kepada Bapak Vikaris Christian Epa yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah kita tenang, kita akan memulaikan ibadah kita bersama keluarga Bapak Herianto Tobias. Karena itu mari jemaat kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 383 bait pertama, sungguh indah kabar mulia. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Herianto Tobias dan Ibu Elizabeth Tobias jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 bait pertama, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Mari kita siapkan hati iman kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Bersama dengan keluarga Bapak Herianto Tobias, kami akan melandasi ibadah kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami untuk belajar serta menghidupi akan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Kekhawatiran. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bacaan renungan kita pada malam hari ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat-sehat oleh karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats renungan kita pada malam hari ini, maka saya memberi tema bahwa di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Mengapa dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab dalam Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, Tuhan pasti cukupkan. Itulah alasan saya mengangkat tema ini.
bahwa di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kekhawatiran berarti bicara soal rasa takut tentang sesuatu yang belum pasti. Entah itu kebutuhan esok, entah itu kebutuhan masa depan, atau segala sesuatu yang belum terjadi, namun sudah diliputi kegelisahan dan kecemasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini selalu dialami oleh manusia? Padahal dalam Alkitab sangat jelas Yesus menyampaikan tentang hal agar tidak khawatir. Yesus menyampaikan tentang jangan khawatir. Tetapi nyatanya kita selalu khawatir. Kita selalu meragukan akan apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita pakai. Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena kecenderungan manusia adalah mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita selalu khawatir. Oleh karena kita selalu mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Jadi tak kala kita sudah tidak mampu lagi, maka jelas pasti timbul rasa kekhawatiran atau rasa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, Yesus menyampaikan sebanyak 4 kali tentang jangan khawatir. Mengapa diucapkan 4 kali? Atau mengapa Yesus menyampaikan 4 kali tentang kata ini? Diucapkan berulang-ulang, artinya ini sebuah penegasan bahwa manusia tidak perlu khawatir akan hari besok. Mengapa kita jangan khawatir akan hari besok? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan pada hari esok dan seterusnya. Matius 6 ayat 25-34 ini yang sudah kita baca merupakan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Ketika situasi kehidupan bangsa Yahudi saat itu yang dalam penguasaan penjajah Romawi, pemerintahan yang kejam dengan situasi kemiskinan dan penindasan, mengakibatkan kemelaratan bahkan kelaparan menjadi ancaman dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi mungkin itu yang membuat mereka khawatir sehingga Yesus 4 kali menyampaikan bahwa jangan khawatir, jangan khawatir. Namun Yesus bersabda bahwa hidup lebih penting dari makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita sebagai umat bahwa pemeliharaan Tuhan jauh melebihi kekhawatiran dan jauh melebihi kecemasan kita sebagai orang-orang percaya yang selalu khawatir, yang selalu meragukan akan kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Buktinya kita masih hidup sampai saat ini. Ini merupakan suatu bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi dan memeliharakan setiap kita umatnya. Lewat bacaan kita pada saat ini ada 4 hal yang dapat kita renungkan. Ada 4 hal yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sekaligus dapat memotivasi kita menjalani hidup agar tidak selalu khawatir
dalam menjalani setiap kehidupan, apalagi dalam situasi saat ini COVID-19. Yang pertama, rasa khawatir tidak memiliki faedah dan manfaat, tetapi justru akan berpotensi untuk menggerogoti pikiran positif manusia. Tadinya kita berpikiran positif, namun karena kita selalu khawatir dan khawatir, maka pikiran positif itu berubah menjadi pikiran negatif. Berubah menjadi rasa takut. Tadinya kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, tapi karena kekhawatiran sehingga pikiran positif itu beralih. Mulailah timbul pikiran yang aneh-aneh. Dan akhirnya kita meragukan Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, rasa khawatir muncul dari rasa kurang percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 30 bacaan kita, Yesus memberikan penegasan kepada mereka yang kurang percaya bahwa Allah telah menunjukkan pemeliharaannya melalui ciptaan yang ada di sekitar kita. Misalnya rumput dan sebagainya. Bahkan kita sebagai manusia yang telah diciptakan sempurna. Itu hal yang kedua yang dapat kita pelajari agar kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, hal yang ketiga, bahwa kekhawatiran muncul karena terlalu memikirkan perkara-perkara duniawi tentang apa yang hendak dimakan atau akan apa yang hendak dipakai, termasuk pakaian dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang yang bersifat fana ini mendominasi pikiran kita sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Adalah Tuhan yang adalah sumber segala berkat yang akan menyediakan segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita minta pasti Tuhan cukupkan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh berseru kepadanya. Asalkan kita mau mempercayainya dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Kita cenderung dikuasai oleh pikiran duniawi, bahkan cenderung mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dibanding berserah pada Tuhan. Sehingga ketika kita merasa tidak mampu lagi, maka timbul rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang maha dahsyat. Ada tangan Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan apa yang di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Hal yang terakhir atau hal yang keempat adalah kita tidak perlu khawatir karena Allah sangat mengasihi kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Pengorbanannya di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia rela melakukan suatu perkara yang besar agar kita memperoleh keselamatan. Jadi mengapa kita masih khawatir? Mengapa kita masih takut akan apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita pakai, dan sebagainya? Di awal tahun 2020 yang lalu, COVID-19 masuk ke Indonesia dan
membuat kita menjadi cemas, terasa tidak sanggup untuk melakukan apa yang akan terwujud. Namun karena pertolongan Tuhan, kita bisa melewatinya. Bahkan terbukti kita bisa memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. COVID-19 saat ini menjadi ancaman dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Berdampak pada pekerjaan kita, tetapi meski masih terjadi sampai saat ini, namun Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Meskipun dalam keterbatasan karena COVID-19. Tapi kita bisa melewati setiap badai ini. Jangan karena badai iman kita kendor. Jangan karena badai kita meragukan Tuhan. Seakan Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Lewat setiap badai kita makin kuat sebab Ia tidak pernah meninggalkan kita. Penguatannya disampaikan melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan setiap saat, seperti yang kita lakukan saat ini. Ada jaminan bagi mereka yang hidup dalam Tuhan. Ada jaminan pemeliharaan bagi kita yang terus menggantungkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Sebab Tuhan ada, akan menyertai hidup dan kehidupan kita. Kita tinggal menjalani hidup dan berjuang dalam Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita dimampukan untuk melewati setiap badai dengan pertolongan kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Apapun yang menjadi kerinduan harapan kita, Tuhan pasti mewujudkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati atas firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama merespon akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Sekaligus kita menyatakan ungkapan syukur. Karena itu mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dan cinta kasih-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih menikmati akan kebaikan-Mu. Sepanjang hari Tuhan sudah bersama dengan kami dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Kami boleh lakukan, kami boleh kerjakan dengan baik. Itu semua karena Tuhan yang memampukan. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa atas segala penyertaan Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Herianto Tobias. Dalam peribadahan kami ya Tuhan, kami sudah belajar akan firman Tuhan. Firman mengajarkan kami untuk tidak khawatir akan hari besok. Sebab kami yakin dan percaya bahwa apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan pasti menyediakannya dalam kehidupan kami. Karena itu materaikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami makin menjadi anak-anak yang senantiasa hidup dalam Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Herianto Tobias sebagai kepala keluarga. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu ini dalam tugas pekerjaannya dan juga dalam tanggung jawabnya sebagai suami. Tuhan kiranya memberkati, mampukan hamba-Mu ini, berikan hikmat, kebijaksanaan dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya sehingga ia boleh mengemban tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab yang sungguh, dengan senantiasa takut akan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan sehingga semuanya boleh dikerjakan dengan penuh sukacita dan dapat mendatangkan seluruh berkat untuk mencukupi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga mereka. Berdoa bagi Ibu Tin selaku istri, selaku pendamping buat suami. Mampukan Ibu terkasih dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pendamping, sehingga ia boleh mengemban tugas tanggung jawabnya dengan penuh setia, dengan kesetiaan kepada suami. Sehingga ia boleh menjalankannya dengan penuh sukacita sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga yang mereka jalani, mereka bangun saat ini. Mampukan Ibu terkasih sehingga ia senantiasa boleh melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab yang sungguh dan senantiasa takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, segala harapan dan cita-cita mereka di tahun 2021 ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi kerinduan harapan mereka. Tuhan pula yang akan mengabulkan setiap permohonan dan harapan mereka. Karena itu kami mau menyerahkan akan rencana-rencana mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kepadamu-lah kami bersandar akan apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berdoa bagi Oma Elizabeth Tobias dalam masa tuanya. Tuhan kiranya memberkati Oma terkasih dalam menjalani kehidupannya di masa tua. Berikan semangat, berikan sukacita baginya, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam menjalani masa tuanya, ia senantiasa berserah, ia senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat-Mu dalam keseharian, dalam tanggung jawab, dalam rumah tangga mereka. Berkati
mereka dalam pekerjaan usaha mereka. Lindungi sertai mereka dari mara bahaya, terkhusus COVID-19, sehingga jemaatmu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, meskipun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun Tuhan yang Maha Tahu kiranya menilik setiap kehidupan jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh sehingga mereka boleh pulih dari penyakit yang mereka alami. Terpuji namamu Tuhan, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai pelosok desa. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab itu dengan penuh rasa tanggung jawab yang sungguh dan senantiasa takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa bagi majelis jemaat, dan kiranya memberkati mereka dalam tugas pelayanan, dalam rumah tangga, dan juga dalam keluarga mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka sehingga mereka senantiasa setia dalam mengangkat tugas pelayanan dan juga dalam pekerjaan mereka. Terpuji namamu Tuhan. Lewat ibadah kami pada malam hari ini, kami telah menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan. Karena itu, berkati persembahan yang telah kami berikan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan dalam jemaat. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami, syafaat kami, yang kami bawa kepadamu dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menyempurnakan doa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari jemaat kasih Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416 bait pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang takut. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, jangan khawatir, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Ia selalu menyediakan apa yang menjadi keinginan dan harapan-harapan kita. Karena itu jemaat kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat disilakan duduk kembali. Ku